Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dr. Mulia. Untuk materi video kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan saya Ridho Trimulia dari Prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Riau. Ada tiga pokok penting yang akan kita bahas dari video kali ini. Yang pertama ada pengertian ideologi, yang kedua Pancasila dan ideologi dunia, dan yang ketiga Pancasila dalam pandangan agama. Yang pertama yang kita akan bahas adalah dari pengertian dari ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony de Tracy. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum. Lihat ideologi dalam kehidupan sehari-hari dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide dengan kelas dan dominan pada seluruh anggota masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah dasar dari suatu ide atau gagasan. Di mana jika kita ingin memunculkan suatu ide atau gagasan, kita harus perlu adanya ideologi tersebut. Baru kita akan bisa membangun suatu ide atau gagasan yang lebih bisa kita miliki. Pengertian menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah Dr. Andes Murdiono, yaitu dia menjelaskan bahwa ideologi merupakan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi. Dan menurut Destutt de Tracy, ideologi adalah studi terhadap ide-ide atau pemikiran tertentu. Jadi, kalau menurut Destutt de Tracy, ideologi adalah studi. Jadi, di mana ide-ide atau pemikiran tentu diperlukannya studi. Ya, studi inilah yang disebut dengan ideologi. Jika kita ingin membangun ide, tentu kita harus didasari dengan ideologi yang jelas. Yang kedua, Pancasila dan ideologi dunia. Di berbagai belahan dunia sangat banyak bermacam-macam ideologi yang dianut oleh berbagai negara. Di sini saya mengambil 4 ideologi yang tersebar di berbagai dunia. Yang pertama adalah ideologi komunisme. Ideologi komunisme disebut juga ideologi yang lebih mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan individu, di mana semua peraturan yang ada di negara tersebut pemerintah yang memegang kekuasaannya. Jadi bisa dibilang bahwa ideologi komunisme adalah ideologi yang lebih condong ke pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak boleh ditentang. Dan juga bahwa komunisme juga bisa dibilang ideologi yang tidak memiliki agama atau tidak percaya adanya Tuhan. Karena menurut mereka segala aspek kehidupan mereka dikendalikan oleh pemerintah. Yang kedua adalah ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme juga disebut dengan ideologi pasar bebas, di mana jika ada suatu individu mempunyai produk individu di situ akan bisa dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga ada liberalisme. Liberalisme juga bisa disebut dengan ideologi yang lebih melindungi kepentingan kebebasan. Jadi orang-orang yang menganut ideologi liberalisme ini mempunyai hak mereka untuk kebebasan tanpa adanya larangan dari pemerintah. Yang keempat ada ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme ini hampir sama dengan komunisme, tetapi sosialisme ini bisa dibilang versi lama dan komunisme adalah versi modernnya. Sosialisme ini juga sama, yaitu mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi, dan segala sesuatu juga diatur oleh pemerintah. Ideologi Pancasila adalah ideologi yang dianut oleh negara Indonesia, yaitu mempunyai tujuan, hakikat, dan manfaat. Untuk tujuan, yaitu menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan. Di sini tujuannya, yaitu saya mengutip dari sila pertama. Yang namanya tujuan berarti ideologi Pancasila mempunyai 5 tujuan, karena Pancasila mempunyai 5 sila. Jadi semua sila itu adalah tujuan dari negara Indonesia. Tapi di sini saya mengambil satu sila, berarti
yaitu dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ideologi Pancasila juga mempunyai hakikat, yaitu adanya rasa saling menghargai keberagaman budaya dan agama di tengah masyarakat Indonesia yang menjemur. Sama-sama kita mengetahui bahwa Indonesia sangat bermacam-macam agama, suku, ras, dan budaya. Disinilah peran Pancasila sebagai hakikatnya, bahwa Pancasila, dengan adanya Pancasila kita memiliki rasa saling menghargai, rasa saling menerima perbedaan antara dari satu sama lain, karena di Indonesia ini sangat bermacam-macam. Di situ letak keindahan dari Indonesia, yaitu mempunyai keberagaman yang sangat jarang ditemui di negara-negara lain. Yang ketiga, ada manfaat. Manfaatnya sebagai ideologi, Pancasila memiliki manfaatnya itu sebagai pedoman dalam membangun suatu bangsa dan memberikan arahan untuk menciptakan bangsa. Di sini dapat disimpulkan bahwa sebagai ideologi, manfaat Pancasila yaitu untuk meraih cita-cita bangsa yang telah tercantum dimanapun di pembukaan undang-undang. Nah, disinilah perannya ide Pancasila, yaitu sebagai arah atau arah negara Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Yang ketiga, Pancasila dalam pandangan agama. Di sini saya mengambil pandangan dari empat agama besar, yaitu dari pandangan agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Dari pandangan Islam sendiri, diyakini sebagai perubahan hidup paripurna bagi setiap muslim, baik sebagai pribadi, warga negara, maupun khalifah di atas bumi. Maka selanjutnya perlu ditukilkan beberapa nilai Islam yang bisa memberikan rujukan bagi setiap sila dari Pancasila. Bagaimana setiap nilai-nilai Islam inline dengan sila-sila Pancasila. Berarti dapat disimpulkan bahwa setiap nilai-nilai dari Pancasila itu satu garis lurus dengan agama Islam, di mana seluruh dari sila-sila Pancasila itu sama satu arah dengan keyakinan dari agama Islam. Baik itu dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan itu sila sampai sila kelima itu sangat mengajarkan bahwa di Pancasila ini juga satu garis lurus dengan pandangan Islam. Dari pandangan agama Kristen, dari segi iman Kristen kita dapat melihat bahwa ada hubungan yang erat antara Pancasila dan iman Kristen. Ini tercermin dari nilai-nilai yang dikandung oleh keduanya. Kita percaya bahwa Tuhan yang mengutus agama Kristen ada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan panggilan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang masa untuk menjadi saksinya. Dapat kita simpulkan bahwa dari pandangan agama Kristen juga dari Pancasila mereka mengerti bahwa nilai-nilai yang dikandung dari Pancasila itu sangat berguna bagi agama mereka, dan juga hampir sama dengan Islam itu juga mempunyai satu garis lurus di mana tidak ada dalam sila-sila Pancasila itu yang bertentangan dengan pandangan agama Kristen. Dari pandangan agama Hindu, saya mengutip dari sila keempat, yaitu kerakyatan dimiliki hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kitab suci Weda tertulis samano mantrah simiti samani samanam manah sahat citam esam samanam mantram abimatraye yah samina no hafisa juhomi. Artinya berkumpullah bersama berpikir ke arah satu tujuan yang sama seperti yang telah aku gariskan. Bicaralah sesuai hatimu, satukan pikiranmu agar engkau dapat mencapai tujuan hidup bersama dan bahagia. Dari sini sangat dapat kita simpulkan bahwa di dalam kitab agama Hindu juga tertulis bahwa untuk bisa mencapai suatu tujuan hidup kita perlu dengan adanya satukan pemikiran, yaitu dengan bermusyawarah tentunya. Dan di sini terkandung dari sila keempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa berarti sangat adanya sinkronisasi terhadap Pancasila dari pandangan agama Hindu. Itu sangat terbukti dengan adanya tertulis dalam kitab suci Weda ini. Yang pandangan agama Buddha, kata Pancasila ini bisa dari Sanskerta Pancasila dan bahasa Pali Pancasila ini berarti 5 kemoralan atau 5 nilai moral. Pancasila Buddhis digunakan untuk seorang yang akan memasuki kehidupan beragama Buddha. Sang Buddha bersabda bahwa barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dhamma, selalu bicara benar mengenai segala kewajiban, maka semua orang akan mencintainya. Dan di sini juga dapat disimpulkan bahwa jika sempurna dalam sila, yaitu jika kita menunaikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dicintai oleh semua orang. Di sini tertera Sang Buddha bersabda. Berarti secara tidak langsung pandangan Buddha juga
sangat sinkron terhadap Pancasila, bahwa jika kita melakukan nilai-nilai Pancasila, kita akan dicintai oleh semua orang. Berarti Pancasila juga berdampak positif terhadap pandangan Buddha. Mungkin sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.